5 hari setelah kepergian ibunda tercinta, Muhammad kecil diasuh oleh sang kakek Abdul Muttalib. Mulai hari itu kecintaan Abdul Muttalib kepada Abdullah segera tumpah, tercurahkan seluruhnya pada cucu mungilnya ini. Kini usianya telah mencapai 100 tahun lebih. Di usianya yang semakin ulur itu, pengaruh kepemimpinan beliau di bumi Mekah kian berwibawa. Seperti sebelum merenovasi sumur Zam-Zam, mertua Aminah ini sangat gemar berada di sisi Ka'bah. Untuk itulah keluarga beliau sengaja mempersiapkan sebuah permadani yang dihampar di bawah naungan Ka'bah. Karena begitu hormatnya terhadap Abdul Muttalib, semenjak tempat itu disediakan, tidak ada satupun yang berani menempatinya, baik keluarga ataupun warga Mekah. Termasuk Hamzah sekalipun tidak berani duduk di tempat tersebut. Tetapi lain halnya dengan cucu kecilnya yang bernama Muhammad ini. Beliau sering tiba-tiba duduk dengan sang kakek yang tengah menikmati suasana kota. Jika paman-pamannya hendak membopongnya untuk dipindahkan ke tempat lain, maka sang kakek segera berkata, "Biarkanlah dia bersamaku." Sungguh ia memiliki suatu keistimewaan tersendiri. Tentu paman-pamannya tidak dapat membantah, dan setiap kali cucunya berada di sisinya, Abdul Muttalib tak henti-hentinya mengelus kepala dan punggungnya. Baru 2 tahun merasakan kasih sayang yang melimpah dari sang kakek, Nabi Muhammad SAW harus kembali menikmati duka. Sejarah mencatat ketika usia Abdul Muttalib mencapai 120 tahun dan menurut yang lain 140 tahun, beliau menghembuskan napas terakhirnya. Tumpahlah segala kesedihan keluarga besar Abdul Muttalib, terutama Nabi Muhammad yang kini harus ditinggalkan kakeknya. Entah seperti apa perasaan bocah itu. Usianya baru 8 tahun, namun pengalaman pahit begitu kerap menghampirinya. Lahir tanpa punya kesempatan beradu tatapan dengan ayahandanya, disusul ibunya wafat tepat di pangkuannya setelah pulang dari ziarah ke makam suaminya. Wafatnya Abdul Muttalib membawa duka yang mendalam bagi seluruh penduduk Mekah. Kaum Quraisy merasa sangat terpukul dengan kepergian Abdul Muttalib, pemimpin yang bijak dan sangat mereka segani. Bahkan pasar-pasar yang ada di kota Mekah tutup dalam waktu beberapa hari dalam suasana berkabung tersebut. Dan karena banyaknya pelayat, akhirnya pemakaman beliau sempat diundur selama 4 hari. Sepeninggal Abdul Muttalib, Nabi Muhammad SAW kini diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Sesuai amanat orang tuanya, dengan begitu tulus, Abu Thalib juga sangat menyayangi Nabi Muhammad. Sejak saat itu, berbagai upaya beliau curahkan untuk membahagiakan keponakannya yang selalu didera kesedihan sejak masih dalam kandungan. Bahkan karena begitu sayangnya terhadap Nabi Muhammad, beliau tidak akan dapat memejamkan mata sebelum putra saudaranya itu berada di sisinya. Ketika Nabi Muhammad SAW bergabung dalam keluarga Abu Thalib, kondisi perekonomian beliau kurang begitu menguntungkan. Meskipun sekali dua kali beliau mampu melakukan perdagangan keluar daerah, namun hasil yang didapatkan hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mungkin secara kasat mata, kehadiran Nabi Muhammad SAW hanya akan menjadi kian berat beban yang harus dipanggul Abu Thalib. Kenyataan ternyata berkata lain. Kondisi keluarga beliau justru kian merangkak naik ke tahapan yang paling nyaman.
Sebelum Nabi Muhammad SAW bergabung dalam keluarga tersebut, bisa dipastikan ketika mereka makan tidak ada satupun yang merasa cukup kenyang. Kini setelah putra Abdullah itu hadir di tengah-tengah keluarganya, semua itu hampir tidak pernah terjadi. Mereka yakin semua ini dikarenakan keberkahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itulah seluruh keluarga Abu Thalib tidak pernah protes ketika beliau berkata, jangan ada yang makan sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Begitu Nabi Muhammad SAW datang, barulah dimulai makan bersama. Meskipun Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan istimewa dari anak-anak dan istri pamannya, namun hal ini tidak membuat beliau menjadi anak yang pongah. Beliau tetap santun, bahkan kesantunannya melebihi anak-anak Abu Thalib. Nabi Muhammad tetap menjaga sikapnya yang lembut, dan hal ini di kemudian hari diceritakan oleh Ummu Aiman, wanita yang dulunya adalah budak ibunda Nabi Muhammad SAW. Wanita yang dulunya adalah budak ibunda Nabi Muhammad SAW ini pernah berkata, putra Aminah itu tidak pernah melakukan kenakalan-kenakalan yang umumnya dilakukan oleh teman-teman sebayanya.